Rasulullah jadi nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan. Jadi Rasulullah itu jadi nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita, ini Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa 1 kalimat, sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya 1 diturunkan Jibril, yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam mana yang putih berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya itu ya benar-benar masang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan, makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar shadiq. Itu lama sekali. Saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil itu kalau imam sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir terus dia sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rakaat keempat baru sama imam salam dia ikut salam. Itu hebat betul itu sama sekali nggak salah. Kalau ditanya lo kok ikut salam kan sudah sama-sama 4 rakaat karena imamnya dia apa? Disalib, jadi dia takbir terus tahu imamnya rakaat ketiga atau keempat terus nyalip sampai ke rakaat yang sama nanti salamnya bareng-bareng imam. Itu dulu sahabat ya gitu, kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalip, setelah nyalip menyamakan dengan Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali prosesnya sampai ada satu peristiwa Mu'ad bin Jabal datang. Kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'ad langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'ad menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah, jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rakaat yang tertinggal. Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang nggak paham, 2 jam yang nggak paham, 3 jam yang nggak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya masih ingat, saya ngaji umum pertama itu di hallnya Abahnya Pak Hamid Pasuruan di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin. Terus tadi di Kiai Robah Maksum, itu ajudannya 3 kali ke saya tidak mau. Kiai Robah datang sendiri, sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soleh lah, kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingatlah aturan mainnya laisa minna malam yarham saghirona wa yuwaqqir haqqa kabirina. Tapi yang sepuh betul kayak Mbah Jamal itu sepuh betul. Ada sepuh gaya-gayanan enggak mau. Karena memang Mbah Jamal itu besanan sama saya, Mbah Sahal itu misanan saya, misanannya Mbah saya. Terus dapat Mbah Nafisah ya keluarga sini. Saya teruskan kalau Mbah Robah itu faktornya sanad ya. Robah bin Maksum. Maksum ini muridnya Mbah siapa itu? Fakih Mas Kumambang. Mbak Zubair dulu ya ngajinya sama Mbak Fakih apa? Mas Kumambang. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas ya faktornya sepuh. Karena sanad saya Mbah Mun, Mbak Zubair, Fakih Mas Kumambang. Kemudian
Mbah Mahfud apa termas. Saya terus mau cerita tentang sanad-sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarat. As-sukut anil mungkarat itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarat itu berarti mengekrori kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran Nabi diam, itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani, atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada ma huwa aham, ada yang lebih penting, yaitu menerangkan tauhid, atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran, ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apalah nggak tahu. Pokoknya punya garis itu. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, ya nggak punya karakter. Ponakane pacaran ya santai, malah kenalan pacare ponakane. Candile kuliahnya podo, ya. Sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, wong paman saya nggak marah. Natijanya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali karena dolan we rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancan nang maksiat, ngotori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi, berarti gak popo kan gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya Duki di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit 2 kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat proses tarbiyah yang luar biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan, memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap ngakui kemungkar. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu cara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 apa? Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi, NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan tuh Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, saking senengnya candalemnya beliau namanya Suwaibah itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau lah, karena pas sholat. Nanti Selasa Rebus dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan, sudah Suwaibah kamu pakai saja, sudah biar melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anul adzabu yaumal isnan, itu masyhur. Idza kana hadza kafiron jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi
Ahmada famadzannu bil abdilladzi kana umruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuwah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, yang ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam, Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali, terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak, ini ndak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi.